anak-anak di rumah, selamat pagi. Salam jumpa kembali dengan Bunda di pagi hari ini. Bunda berharap di pagi ini anak-anak semua dalam keadaan sehat dan sudah siap menerima pelajaran dari Bunda. Baik anak-anak, sebelum anak-anak dan Bunda belajar, terlebih dahulu kita harus berdoa. Bunda minta anak-anak semua di rumah sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata. Lalu kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Syukur Tuhan, sekarang kita mau belajar. Tuhan berkati kita di pagi hari ini. Amin. Ya anak-anak, sebelum kita belajar, Bunda minta anak-anak di rumah semua berdiri. Lalu kita bernyanyi, di sini senang, di sana senang. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang. Di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Ya anak-anak di rumah, Bunda minta anak-anak semua duduk dengan sikap yang baik. Lalu sudah siap menerima pelajaran dari Bunda. Ya anak-anak, hari ini kita masih belajar tentang transportasi. Bunda akan mengingatkan kembali ke anak-anak bahwa kemarin kita sudah belajar tentang transportasi atau kendaraan yang ada di darat. Kendaraan yang ada di darat seperti sepeda, motor, mobil, gerobak, dan masih banyak lagi kendaraan yang ada di darat. Dan terima kasih untuk orang tua yang selalu setia mendampingi anak-anak belajar dari rumah. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang transportasi yang ada di laut. Apa itu transportasi? Ya, Bunda minta anak-anak semua perhatikan. Transportasi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada transportasi darat, laut, dan transportasi udara. Transportasi laut adalah suatu sistem pemindahan manusia atau barang yang beroperasi di laut dengan menggunakan alat sebagai kendaraan dengan bantuan tenaga manusia atau mesin untuk menggerakkannya. Ya, adapun jenis-jenis transportasi laut seperti perahu layar, kapal penumpang, feri, rakit, dan masih banyak lagi kendaraan yang ada di laut. Nah, anak-anak, tetapi lebih jelasnya, mari Bunda akan memberikan satu video tentang kendaraan laut. Anak-anak, selamat menonton. Belajar mengenal jenis-jenis transportasi laut. Transportasi laut adalah suatu sistem pemindahan manusia dan barang yang beroperasi di laut dengan menggunakan alat sebagai kendaraan dengan bantuan tenaga manusia atau mesin untuk menggerakkannya. Mau tahu jenis-jenis transportasi laut yang dikelompokkan menurut fungsinya? Berikut penjelasannya. Kapal penumpang. Jenis kapal yang satu ini sangat akrab dengan kehidupan kita. Fungsinya diperuntukkan bagi penumpang yang hendak bepergian lintas benua. Kapasitasnya bisa mencapai ribuan orang dengan fasilitas lengkap dan arsitektur mewah. Kapal penumpang mewah yang terkenal adalah Titanic, Queen Mary, dan Queen Elizabeth II. Kapal barang. Kapal jenis ini juga merupakan kapal yang sibuk melintasi lautan, membawa muatan barang dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain. Kapal barang menjadi urat nadi aktivitas perdagangan dunia karena berperan penting dalam aktivitas ekspor dan impor. Selain ukurannya besar dan mampu membawa banyak muatan, kapal ini juga mampu berlayar sangat jauh. Kapal tanker. Dengan ukurannya yang besar,
Kapal ini digunakan untuk mengangkut minyak. Dikendalikan dengan komputer dan sistem navigasi yang canggih melalui satelit. Tanker yang berukuran raksasa disebut supertanker. Panjang supertanker bisa mencapai 378 meter dengan lebar 50 meter dan berat kosong 167.000 ton. Ukurannya yang jumbo mampu mengangkut minyak mentah hampir 1 juta barel. Kapal feri fungsinya adalah sebagai alat penyeberang untuk melintasi selat atau laut di antara dua pulau. Meski ukurannya tidak sebesar kapal penumpang, kapal feri mampu mengangkut banyak penumpang sekaligus kendaraan-kendaraan seperti mobil, bus, dan truk. Untuk transportasi laut antar pulau, kapal inilah yang diandalkan. Di Indonesia, feri mengalami waktu sibuk setiap libur Lebaran, melayani ribuan pemudik yang ingin pulang kampung keluar pulau. Kapal layar. Kapal layar sudah ada sejak zaman dahulu sebelum ditemukannya motor penggerak modern. Kapal ini bergerak menggunakan tenaga angin dengan memanfaatkan layar yang terbentang lebar. Dulu kapal ini digunakan untuk berbagai tujuan, tetapi kini hanya digunakan untuk kegiatan olahraga. Kapal tunda. Kapal tunda digunakan untuk menarik kapal lain yang lebih besar ketika akan merapat atau meninggalkan pelabuhan yang sempit. Meski ukurannya kecil, tenaganya cukup besar untuk menarik kapal-kapal yang besar. Kadang-kadang, untuk menarik kapal yang berukuran super sekalipun, seperti kapal induk, diperlukan beberapa kapal tunda untuk menariknya. Kapal penangkap ikan. Kapal ini digunakan para nelayan untuk menangkap ikan. Dengan dilengkapi jala yang berukuran besar, banyak ikan dapat ditangkap dengan cepat. Kapal ini juga memiliki ruang pendingin untuk menyimpan ikan hasil tangkapan supaya ikan tetap segar setelah tiba di pelabuhan. Kapal perang. Sesuai namanya, fungsinya adalah untuk membantu kegiatan perang. Kapal perang memiliki beberapa jenis. Kapal induk yang berguna untuk membawa armada tempur udara. Kapal perusak atau destroyer yang digunakan untuk kapal perang lawan. Kapal penjelajah atau cruiser yang digunakan untuk berlayar dalam waktu yang lama dan berperang di tempat yang jauh, serta kapal penyapu ranjau yang berfungsi untuk mencari dan menghancurkan ranjau di laut. Nah, itu dia tadi penjelasan tentang transportasi laut menurut jenis-jenisnya. Ya, anak-anak sudah menonton kan cerita tentang transportasi yang ada di laut dan kegunaannya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perahu layar. Apa itu perahu layar? Perahu layar adalah perahu yang menggunakan layar untuk memanfaatkan layarnya sebagai tenaga angin, supaya ketika layarnya bergerak, mereka pasti bisa berjalan. Ya, seperti contoh yang Bunda tampilkan. Ya, dan Bunda akan memberikan tugas kepada anak-anak yaitu dalam bentuk video. Bunda minta agar orang tua bisa mengambil video pada saat anak-anak menyebutkan jenis kendaraan yang ada di
laut seperti yang tadi Bunda contohkan dan anak-anak sudah menonton video tentang transportasi laut. Anak-anak tetap semangat belajar dari rumah. Ya baik anak-anak, kalau anak-anak sudah bisa menyebutkan jenis-jenis kendaraan yang ada di laut, hari ini kita akan belajar kembali mengenal bentuk geometri. Bunda sudah mengajarkan kepada anak-anak tentang bentuk geometri. Bunda akan mengulang kembali. Anak-anak semua perhatikan, ada bentuk segitiga, persegi panjang, bujur sangkar, lingkaran, oval, dan trapesium. Ini bentuk-bentuk geometri yang Bunda sudah ajarkan kepada anak-anak. Tugas kepada anak-anak di hari ini yaitu anak-anak akan membuat perahu layar dari bentuk geometri seperti contoh yang Bunda tampilkan. Bunda minta agar orang tua bisa menyiapkan kertas origami, gunting, dan lem. Kemudian anak-anak akan berkreasi membuat perahu layar dari bentuk geometri. Baik anak-anak, kalau anak-anak sudah bisa mengerti pelajaran di hari ini, maka kita akan belajar kembali mengenal huruf. Bunda sudah mengajarkan kepada anak-anak, kita sudah belajar mengenal huruf B. Hari ini kita akan belajar mengenal huruf yang baru yaitu huruf M. Anak-anak semua perhatikan, M kecil, M besar, mata, ma, mi, mu, me, mu. M kecil, M besar, mata, ma, mi, mu, me, mu. Kata-kata yang dimulai dengan huruf M ada mata, motor, mobil, mangga, mercun, dan masih banyak lagi kata-kata yang dimulai dengan huruf M. Bunda minta agar orang tua bisa mendampingi anak pada saat anak belajar membaca suku kata dan juga huruf yang tadi Bunda ajarkan. Baik anak-anak, tetap semangat belajar di rumah. Bunda minta anak-anak semua berdiri lalu kita bernyanyi huruf M bersama-sama. M kecil, M besar, mata, 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 dimulai dengan huruf M. Mami, memo belajar huruf M, M. Baik anak-anak, ya kalau anak-anak sudah bisa mengerti pelajaran di hari ini, maka sampai di sini dulu pelajaran yang Bunda berikan. Dan Bunda akan mengingatkan kembali kepada anak-anak bahwa hari ini kita sudah belajar tentang transportasi yang ada di laut. Kita juga sudah belajar mengenal bentuk geometri. Dan anak-anak jangan lupa membuat video yaitu menyebutkan jenis-jenis kendaraan yang ada di laut. Dan juga jangan lupa anak-anak belajar huruf yang baru yang tadi Bunda Mi sudah ajarkan. Sampai ketemu besok dengan pelajaran yang baru. Dadah.